analisis mengenai sekarang lanjutan daripada update itu adalah pembangunan berkelanjutan. Apa judulnya? Halaman 77. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan pembangunan
Sedikit sumber daya alam hayati yang didominasi oleh kawasan dalam persekutuan alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1929 tentang Kehutanan. Sebagai bagian dari sumber daya alam, hutan berperan dalam kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Hutan merupakan kekayaan alam yang harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan hidup. Pengolahan dan eksploitasi hutan yang tidak ramah lingkungan akan merusak fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari hutan. Dampak negatif pengolahan dan eksploitasi hutan yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan serta hilangnya keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan harus mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan sehingga harus diupayakan pemanfaatan sumber daya kehutanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan antara lain sebagai berikut. A. Menambah kawasan konservasi hutan seperti Taman Nasional dan Cagar Alam. Misalnya Taman Nasional Sebangau di Kalimantan dan Taman Nasional Gunung Lesur di Aceh. Tujuannya untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, B. Meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan dan hutan rakyat. C. Meningkatkan peran serta masyarakat sekitar dalam pengolahan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. D. Meningkatkan daya dukung lahan dengan reboisasi dan rehabilitasi lahan serta perbaikan mutu lingkungan. E. Meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan. F. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan. G. Menindak tegas pelaku penebangan liar atau illegal logging, penambang hutan dan pemburu satwa langka. Pembangunan berkelanjutan ini, hutan berkelanjutan apa sih dipahami? Saya ya, suatu ketika nanti Bapak bisa kuliah di kehutanan ya, jurusan itu Pak. Seperti presiden itu S2, Jokowi itu S2. Orang tidak bisa S2, itu orang teknik IPA. Nah tadi Salman sudah bercerita tentang membacakan apa itu hutan. Ya, secara atau pada bab yang lalu sudah kita pelajari apa yang dimaksud dengan hutan, jenis-jenis hutan berdasarkan iklim atau berdasarkan letaknya. Ya, semua hutan itu sangat bermanfaat, bukan apapun itu. Bahkan hutan state park, yaitu pada lumpur, itu sangat bermanfaat. Ya, state park. Hanya ini yang disebut dengan pada lumpur. Pada pohonnya. Kemarin kita state park kemarin savana atau savana. Savana, rumput diselingi pohon. Ya. Ini digunakan untuk apa? Peternakan. Jadi hutan apapun dia sangat-sangat bermanfaat untuk semua, untuk ternak, untuk manusia, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat pengelolaan hutan harus mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan, sehingga harus diupayakan pemanfaatan sumber daya kehutanan. 1. Menambah kawasan konservasi atau pengawetan hutan. Seperti yang kita lihat di Taman Nasional Sebangau Kalimantan dan Leuser di Aceh. Yang kedua, meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan dan hutan rakyat. Ya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kalau itu nanti peran serta masyarakat menjaga kelestarian hutan. Jangan kau nanti tinggal di daerah hutan, justru kau yang merusak hutan. Yang kena dampaknya nanti siapa?
2005 tahun 2010. Pertambangan adalah bagian atas produk maupun kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengembangan mineral atau batu bara yang meliputi penelitian umum, eksplorasi, penyelesaian, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Data yang dibuatkan oleh kegiatan penambangan menurut United Nations Environment Programming Unit tahun 1999 antara lain sebagai berikut: A. Kerusakan habitat flora dan fauna inovasi pertambangan. B. Perubahan penggunaan. C. Pengaturan budaya masyarakat. Kegiatan pertambangan lalu atau Ada perubahan yang terjadi. Contoh Indonesia. Tambahkan apa? Emas. Emas. Diskiau. Sobre yang ada di sini yang di sini. Referensi tidak tahu. Perubahan penggunaan bahan baku. Akhirnya nanti itu dirusak. Produktif lagi. Apa tidak produktif? Apa tidak produktif, weh? Kalau sekarang produktif atau tidak produktif? Jadi apa yang produktif? Kerja terus. Nanti kalau naik ada yang disebut dengan manusia produktif. Ada yang disebut dengan manusia non produktif. Kalau manusia dikatakan produktif atau non produktif, ada dua ini yang tidak produktif. Satu, 0 sampai 14 tahun, kemudian di atas 65 tahun. Kau masih produktif? Ini kau masih 14 tahun? Jadi ini 15 sampai 65 tahun. Berapa umur sekarang 15? 16? Berarti kalau dikatakan manusia produktif seperti kata temanmu tadi, ya, bekerja. Orang yang masih bisa tenaga pikirannya dengan semua bisa dipakai. Saya termasuk. Pada tahap 1 ini, masih banyak siswa yang bermain pulpen, ngobrol dengan teman, tertawa, mengantuk, dan makan di kelas. Dari video siklus pertama, minat belajar peserta didik di SMA Negeri 8 masih kurang.
bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jenisnya terbagi menjadi 4 berdasarkan kualitas dan bentuknya, serta sumber daya alam, jumlah dan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya dengan menjadi sumber daya alam yang bersifat tetap. Sumber daya alam yang yang namanya Christine ya. Jadi di sini Christine akan menyimpulkan apa yang dia tahu setelah diterangkan oleh Ibu Yohana dan diskusi kelompok tadi. Indonesia kaya akan potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, diantaranya di bidang perhutanan, pertambangan, kelautan atau perikanan, dan pariwisata. Pada siklus 2 ini peserta didik tampak semangat untuk belajar karena metode yang digunakan metode diskusi kelompok. Terdapat beberapa siswa yang aktif untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada siklus 2 ini peneliti membagikan angket terkait PTK yang diisi oleh peserta didik. Jadi kamu sebenarnya, jadi jawab itu sesuai sama